Oleh sebab itu, ketika kondisi normal, tidak ada unsur terpaksa dan ada unsur mengharap pahala, beda lagi keputusan muktamar. Sedangkan yang ditanya di pembahasan yang 18 itu ada orang yang bersedekah hanya karena mengikuti tradisi dan merasa terpaksa, takut dihina, kayak takut disini, dan itu tidak punya tujuan untuk mendapat pahala akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bulan Ramadan ini semoga Allah menerima ibadah puasa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akan membahas tentang hasil keputusan Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Perlu difahami terlebih dahulu, idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi atabil ajaibih, ketika ada seseorang yang berbicara di luar bidangnya, atabil ajaibih, maka yang akan keluar dari orang tersebut adalah hal-hal yang sangat mengherankan bagi pendengarnya atau bagi penontonnya. Keputusan-keputusan Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama merupakan hasil daripada pemikiran-pemikiran para ulama yang tentunya mereka orang alim, sehingga tidak semua orang bisa faham, tidak semua orang bisa mengerti apa yang menjadi pola pikir atau keputusan dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga jangan sembarangan orang untuk membaca karya-karya daripada para ulama, karena tidak semua orang bisa ngerti, tidak semua orang bisa paham, dan ini banyak disalahpahami oleh kaum-kaum sebelah itu ya, sehingga mereka akan berteriak tahlilan itu pokoknya di dalam keputusan Muktamar NU itu bid'ah, bla 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 ya, gara-gara gagal paham. Dan kami tidak maksa orang gagal paham, itu urusan Allah sudah ya. Dan kami selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang-orang yang gagal paham itu mau mengerti dan paham. Ya minimal lah paham bahwa dirinya tidak paham. Minimal orang itu ngerti bahwa dirinya tidak mengerti. Lebih-lebih saya memohon kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, siapapun yang sudah gagal paham tentang isi keputusan atau Muktamar NU ini, semoga Allah memberikan pemahaman kepada orang-orang tersebut, dan semoga kita semua diberikan pemahaman agama dengan benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bongkar sekarang, apakah benar di dalam hasil keputusan Muktamar Jam'iyah Nahdlatul Ulama tahlilan itu bid'ah, mungkaro, tercela, bla 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 dah. Pokoknya lah banyak semua itu ya tuduhannya. Silakan bagi teman-teman yang punya kitab, oh sorry ya, bukan kitab ya, bukan kitab, karena kalau kitab itu gimana ya, buku ya, di buku katanya sih, bukan kitab, kalau kitab itu bahasa Arab ya. Kalau buku bahasa apa? Ini Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama. Ini solusi problematika aktual hukum Islam keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Di mana letak kegagalfahaman orang-orang yang mengatakan hasil keputusan Muktamar NU itu mengharamkan atau membid'ah-bid'ahkan tahlilan? Di sini teman-teman ya, silakan lihat dalam halaman 16 soal yang ke-18, keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakziah. Soal, bagaimana hukumnya keluarga mayat menyediakan makanan untuk hidangan kepada mereka yang datang bertakziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut? Apakah ia dalam kurung keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut? Jawab, menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu.
Sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah itu. Keterangan ini diambil dalam kitab I'anatut Talibin wa yukrahu li ahlil mayyitil julusu lit ta'ziyati wa san'ut ta'ami yujmi'una an-nasa alaihi lima rawa Ahmadu an Jarir bin Abdullah al-Bajali qala kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ahum at-ta'ama ba'da dafnihi minan niyahah. Dimakruhkan li ahlil mayyitil julusu lit ta'ziyah. Keluarga mayit itu makruh hukumnya bagi keluarga mayit duduk untuk ditakziahi. Jadi orang itu memang menunggu agar orang lain bertakziah. Wasan uta'amin yujmi'unan nasa alaihi. Ay wa yukrahu li ahlil mayyiti san'ut ta'am. Dan juga dimakruhkan bagi keluarga mayit membuat makanan. Yujmi'unan nasa alaihi. Yang mana mereka keluarga mayit ini membuat makanan hanya untuk mengumpulkan atau mengundang masyarakat makan-makan. Sekarang saya nanya, masyarakat khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu mengundang orang untuk makan-makan atau mengundang orang untuk tahlilan? Hal itu dimakruhkan lima rawa Ahmad an Jarir bin Abdullah al-Bajali qala kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ahumut ta'ama ba'da dafnihi minan niyahah. Dikarenakan ada riwayat daripada Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau berkata, kami menganggap al-ijtima' ila ahlil mayyiti wa san'ahum at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Ini apalagi kalau kami kejar itu orang. Apa itu meratap? Meratap itu apa? Definisi meratap itu bagaimana? Apakah berkumpul-kumpul itu meratap? Wah ini, kalau memang mau diperluas pembahasannya ya. Niyahah itu meratap. Tapi tahukah Anda apa itu meratap? Kalau cuma meratap, ingat bukan atap ya. Kalau atap iya, meratap. Saya nanya sekarang, kan orang itu sekarang ya gimana ya teriak-teriak, meratap. Apa itu meratap? Bagaimana konsep dan praktiknya meratap? Masa orang ngumpul-ngumpul meratap? Ya kalau orang ngumpul meratap, gak usah sholat jamaah. Ini yang pertama. Jadi ngundang orang untuk makan-makan. Ngundang orang untuk makan-makan. Dan ini hukumnya ternyata makruh. Dan tidak menghilangkan pahala sedekah. Kalau untuk ngundang makan-makan doang. Dan sekali lagi ingat, masyarakat itu tidak ngundang untuk makan-makan. Tidak. Masyarakat itu mengundang orang untuk tahlilan. Memang jauh berbeda rek makan dengan tahlilan. Kok yang dibahas tahlilannya, tapi yang dikutip dalilnya makan-makannya. Piye sih? Ini yang pertama. Yang kedua, di sini ada juga ibarat dalam kitab Al-Fatawal Kubra fi awailil juz'i ats-tsani. Ini dalam kitab Al-Fatawal Kubra karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Saya langsung ya terjemahannya ya. Karena kalau bahasa Arabnya takut ada yang nggak ngerti dari kaum sebelah. Di kaum sebelah itu kan nggak terbiasa ya. Kalau ngaji secara runtut kan tak terbiasa. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya begini. Terjemahannya langsung ini sudah ya. Beliau ditanya, semoga Allah mengembalikan barokahnya kepada kita. Bagaimanakah tentang hewan yang disembelih dan dimasak kemudian dibawa di belakang mayit menuju kuburan untuk disedekahkan ke para penggali kubur saja. Dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir dan yang lain. Dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh serta dilakukan pada genap sebulan
dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri prosesi takziah jenazah. Mereka melakukan semua itu tujuannya hanya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat, sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci oleh mereka dan ia akan merasa diacuhkan. Kalau mereka melaksanakan adat tersebut dan bersedekah tidak bertujuan pahala akhirat, maka bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Apakah harta yang telah ditasarufkan atas keinginan ahli waris itu masih ikut dibagi atau dihitung dalam pembagian tirkah? Walaupun sebagian ahli waris yang lain tidak senang pentasarufan sebagian tirkah bertujuan sebagai sedekah bagi si mayit selama 1 bulan berjalan dari kematiannya. Sebab tradisi demikian menurut anggapan masyarakat harus dilaksanakan seperti wajib. Bagaimana hukumnya? Ini pertanyaannya. Kita tahu dalam sebuah kaidah as-su'al mu'adun fil jawab. Artinya jawaban itu harus sesuai dengan isi pertanyaan. Bagaimana konteks pertanyaannya, begitulah jawaban harus dibawa. Contoh, apakah Anda sudah makan? Lalu dijawab, iya. Isi iya itu berarti saya makan. Jangan difahami kemana-mana. Iya berarti minum. Wah, ini salah sudah. Iya berarti dia sudah gerak jalan. Nggak bisa. Karena pertanyaannya, apakah Anda sudah makan? Dijawab iya, berarti iya saya makan. Begitu juga ketika beliau ditanya seperti ini, ternyata isi pertanyaannya adalah mereka itu bersedekah hanya untuk bertujuan mengikuti tradisi dan tidak ingin mendapat pahala akhirat. Kan jelas pertanyaannya. Sekarang saya nanya, apakah masyarakat yang ada ketika melakukan tahlilan atau apa, atau bersedekah hanya untuk tradisi dan tidak mau pahala akhirat? Mana ada masyarakat yang bersedekah tujuannya tidak untuk akhirat, tetapi hanya sekedar tradisi? Coba saya mau nanya sekarang. Kan tidak ada. Masyarakat itu justru bersedekah karena ingin bersedekah pahalanya agar bisa sampai ke si mayit. Sedangkan isi pertanyaannya, ia bersedekah hanya untuk tradisi dan tidak ada harapan untuk akhirat sebagai pahalanya. Ini titik poin pertanyaannya. Dan kemudian ada anggapan masyarakat bahwa hal tersebut dilaksanakan seperti wajib. Sekarang orang NU itu menganggap tahlilan itu wajib atau bagaimana? Tidak ada orang NU yang menganggap tahlilan itu wajib. Nggak ada. Tidak harus 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada. Kalau orang itu melakukan, contoh, orang biasanya belajar di hari Senin, bukan berarti orang itu mengatakan tidak boleh belajar di selain hari Senin. Enggak. Sehingga ketika masyarakat seumpama biasa tahlilan pada tanggal 1, hari keduanya, hari ketiganya seumpama, bukan berarti itu mereka mengharuskan tahlilan ya harus pada hari ini, tanggal ini. Kalau di luar ini gak boleh tahlilan. Tidak ada yang berkeyakinan seperti itu. Apa buktinya? Orang NU itu tahlilan tiap Jumat, kadang Jumat tahlilan, Kamisnya tahlilan, Seninnya tahlilan. Itu bukti mereka itu tidak punya anggapan, tidak punya keyakinan bahwa tahlilan harus pada hari pertama, 2, 3, 4, 5. Enggak seperti itu. Ibu saya itu, bahkan orang-orang sekitar saya, tiap malam Jumat itu sedekah nasi di musola. Hal ini sudah menjadi bukti mereka masyarakat itu punya keyakinan bahwa bersedekah atas nama mayit itu tidak harus di hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak harus seperti itu. Sedangkan yang di sini yang dibahas adanya keyakinan.
bahwasanya hal tersebut seolah-olah kewajiban. Apapun yang tidak wajib dianggap wajib pasti disalahkan oleh ulama. Ini yang harus dipahami. Jadi masyarakat itu tidak ada beranggapan itu wajib, enggak ada. Keluarga saya itu ada yang tahlilan selama 3 hari. Ada yang tidak ditahlili. Keluarga saya ini. Dan di sini juga ada, kalau mereka tidak melakukan itu, tidak memberi, tidak bersedekah. Ini ingat ya, bukan tidak tahlilan di sini. Tidak bersedekah, mereka akan dibenci. Ingat sekali lagi, bukan tidak tahlilan, tapi mereka tidak bersedekah, tidak memberi sesuatu. Hanya mereka dibenci. Ini yang dibahas. Sekarang saya mau nanya, di masyarakat apa seperti ini? Ketika tidak ditahlili dibenci? Enggak. Atau ketika tahlilan tidak ada roti, kayak tidak ada apa dibenci? Enggak. Enggak ada itu. Toh meskipun seumpama ada yang membenci, tinggal dikasih nasihat itu orang-orang yang membenci. Bukan melarang-larang. Ngerti ya? Dikasih nasihat. Sambian jangan gitu mas. Kalau memang mau mendoakan keluarga si mayit ini, ya sudah yang ikhlas. Tinggal gitu. Bukan mempersoalkan tahlilannya. Dan ingat, apalagi di sini, ingat, orang itu, masyarakat itu membenci ketika dia tidak mengeluarkan gini. Dan itu diantar ke rumahnya masing-masing kok di sini. Ya, ini diantar. Dan memang dia bersedekah, memberi sesuatu hanya untuk sebuah tradisi tanpa mengharap pahala dari Allah. Ya jelas jawaban daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanya di atas termasuk bid'ah yang tercela tetapi tidak sampai haram atau makruh. Jadi sekali lagi pembahasan di sini sama sekali tidak pernah menyinggung masalah tahlilan. Tetapi ini ada tradisi di mana orang itu melakukan sedekah karena sebuah keterpaksaan. Apakah masyarakat Jamiah Nahdlatul Ulama umumnya, khususnya, ketika bersedekah atas nama mayit ada unsur keterpaksaan? Karena takut dicela, kayak takut dicaci, kayak ada enggak? Tolong, ini harus kita jujur ya. Oleh sebab itu ketika kondisi normal, tidak ada unsur terpaksa dan ada unsur mengharap pahala, beda lagi keputusan muktamar. Sehingga ada pembahasan yang ke-19, sedekah kepada mayit. Dapat pahalakah sedekah kepada mayit? Jawabannya dapat. Dan ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Karena di sini memang bersedekah kepada mayit ada unsur akhirat. Maka jawaban muktamar jelas berbeda. Sedangkan yang ditanya di pembahasan yang 18 itu ada orang yang bersedekah hanya karena mengikuti tradisi dan merasa terpaksa, takut dihina, kayak takut disini, dan itu tidak punya tujuan untuk mendapat pahala akhirat. Makanya hukum berbeda dengan persoalan yang berikutnya, apalagi di pembahasan masalah hul sangat jelas itu. Makanya kalau nggak ngerti konteks pembahasan, jangan keluar-keluar kok ya. Semoga ngerti ya, semoga paham. Dan kami selalu berdoa kepada Allah, ya Allah semoga siapapun yang tidak ngerti diberilah pengertian. Siapa yang tidak paham berilah pemahaman dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.